Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabid diyat. Babul afwi fil khata'i ba'dal mauti. Qultu asnada fihi haditha Aisyah al-mutaqaddim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-Bukhari alayhi rahmatullahi rabbil alamin. Babul afwi fil khata'i ba'dal maut. Bab memberikan maaf terhadap orang yang membunuh fil khata', ketika dia membunuh karena tidak sengaja, ba'dal maut, setelah orang tersebut mati. Di dalam Islam pembunuhan itu dibagi tiga. Ada pembunuhan yang namanya amdan, sengaja, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja, dengan sesuatu yang dapat membunuh secara kebiasaan, dengan pisau, parang, ya, besi tumpul dan semacamnya yang memang digunakan untuk membunuh. Yang kedua, syibhul amdi, pembunuhan yang dia mirip dengan sengaja tapi tidak sengaja. Misalnya seseorang memukul seseorang pakai sapu, kemudian akhirnya setelah dipukul sekali dia wafat, atau ditinju, ya, seseorang meninju orang lain, sekali tinju wafat. Kebiasaannya orang memukul, meninju bukan untuk membunuh, ya, maka ini dianggap pembunuhan syibhul amdi, padanya mirip unsur sengaja tapi tidak dikatakan sengaja. Yang ketiga, qatlul khata', membunuh karena tidak sengaja. Misalnya seseorang menembak burung, terkena seseorang, akhirnya dia wafat, ini qatlul khata'. Ya, misalnya ketabrak mati, ini namanya qatlul khata'. Babul afwi fil khata'i ba'dal maut, di mana orang-orang yakni wali daripada yang terbunuh ini memberikan maaf kepada yang membunuh dalam pembunuhan yang tidak ada padanya unsur kesengajaan. Apakah tetap diberikan diat atas yang wali-wali yang terbunuh ini? Sebagian mengatakan jika mereka maafkan tidak ada diatnya. Yang benar, yang sahih, tetap ada diatnya. 100 ekor unta. Ya, walaupun pembunuh tidak dikisos karena tidak sengaja, tapi tetap, ya, wajib diberi diat atas yang terbunuh. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam hal ini peristiwa terbunuhnya ayah Hudzaifah bin Yaman, Al-Yaman. Hudzaifah bin Yaman dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin, ya, kacau balau disebabkan karena mereka menyelisihi apa yang telah diperintahkan Nabi SAW agar pasukan pemanah tetap bertahan di tempat di gunung kecil Jabal Rumat. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik yang lari tunggang langgang, mereka mengira peperangan sudah usai, dan mereka melihat harta-harta Quraisy mereka tinggalkan begitu saja, sehingga berkatalah para pasukan pemanah ini, al-ghanimah, di bawah sana ada harta rampasan mereka tinggalkan, ya, harta rampasan. Pemimpin mereka melarang, mereka menganggap peperangan telah usai, mereka tetap ke bawah, turun. Khalid bin Walid ketika itu masih dalam keadaan musyrik, menganggap bahwasanya yang melindungi kaum muslimin dari arah belakang mereka, pasukan pemanah, telah meninggalkan tempat. Ya, mereka mengejar harta rampasan perang, tinggalkan kaum musyrikin. Maka Khalid berbalik arah dengan pasukan berkuda menyerang mereka dari belakang. Tiba-tiba ketika diserang dari belakang dengan pasukan berkuda, syaitan berteriak, ya, kepada kaum muslimin yang ada di depan, lihatlah belakang kalian bagaimana. Maka mereka melihat ke belakang, ternyata sudah ada pasukan Khalid bin Walid. Ya, mereka pun akhirnya, ya,
panik, tak tentu arah, sehingga akhirnya mereka membunuh siapa saja yang mereka dapati, mengira kaum musyrikin, sehingga terbunuhlah ketika itu ayahnya Hudzaifah yang bernama Yaman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, dia mengatakan huzimal musyrikuna yauma Uhudin, ya, telah dikalahkan asalnya kaum musyrikin pada perang Uhud. Walaupun peperangan tak seimbang antara 700 pasukan kaum muslimin melawan 3000 kaum musyrikin, di awalnya kemenangan ada pada kaum muslimin. Ya. Berkata Ibunda Aisyah, sarakhat iblis. Alhamdulillah. Iblis berteriak. Yarhamukallah. Yaum Uhudin finnas, iblis berteriak di tengah-tengah manusia. Ya ibadallah, ukhrakum. Wahai manusia, lihatlah di belakang kalian. Faraja'at ulahum ala ukhrahum. Maka seketika yang di depan kembali ingin menolong yang di belakang. Mereka terkepung. Ternyata kaum musyrikin yang dari arah tempat mereka berlari kembali menjepit mereka dari dua sisi. Ya. Faraja'at ulahum ala ukhrahum hatta qatalul Yaman. Sampai akhirnya mereka tak sadar mereka telah membunuh salah seorang kaum muslimin sendiri. Karena panik, tak tentu lagi arah mana pedang kepada siapa diayunkan. Mereka kira Yaman ini musyrikin. Karena panik, faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah putranya, Abi, ini ayahku. Ya. Faqataluhu. Mereka tak sadar lagi, panik, mereka kira musyrik. Faqataluhu, mereka bunuhlah ayahnya Hudzaifah ini, Al-Yaman. Faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah setelah ayahnya terbunuh, ghafarallahu lakum, semoga Allah memaafkan kalian. Qala wa qad kana hazama minhum qaumun hatta lahiqu bit-Taif. Ya. Berkata perawi kisah ini, wa qad kana hazama minhum, bahkan di antara mereka ada yang sudah lari sampai ke Taif. Hatta lahiqu bit-Taif. Jadi kaum musyrikin itu asal muasalnya lari tunggang langgang. Tapi ketika pasukan pemanah turun, ya, ketika itu berubahlah kondisi dan berubahlah keadaan. Dan sebagian daripada kaum musyrikin ada yang berlari sampai ke Taif. Adapun kaitan kisah ini dengan bab yang kita bahas, babul afwi fil khata' ba'dal maut, bahwasanya sekiranya keluarga ya memberikan maaf kepada orang-orang yang membunuh tanpa sengaja, pertanyaannya apakah masih tetap dibayar diatnya? Ya. Sebagian mengatakan dalam kisah ini tak ada keterangan ya Hudzaifah meminta diat atau Rasulullah membayarkan diat. Tak disebutkan dalam kisah ini, sehingga mereka mengatakan tak ada diat padanya sekiranya memaafkan. Tetapi dalam beberapa riwayat lainnya yang bukan sesuai dengan syariat Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW akhirnya menebus diat atas Yaman yang terbunuh dengan tidak sengaja ini. Ya. Dan Allah Jalla wa'ala berikan kepada Hudzaifah atas kesabarannya terhadap terbunuhnya orang tuanya Yaman kebaikan yang banyak. Ya. Berkata ya ahli sejarah, falam yazal fi Hudzaifah minha baqiyatu khair. Kesedihannya atas wafatnya ayahnya, terbunuhnya ayahnya, dan kesabarannya menanggung hal tersebut memberikan kepada Hudzaifah banyak sekali kebaikan selama dia hidup. Ya.
di mana Hudzaifah mengatakan kepada para pembunuhnya, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dia adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, maka sampailah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fazadahu indahu khairan wa wadahu min indih. Di sini kata-kata wa wadahu, maka Rasulullah SAW mendoakan banyak kebaikan, wa wadahu min indih, maka Rasul membayar diatnya dari sisi beliau sebagai penguasa. Beliau membayar diat, ya, Hudzaifah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pembunuhan meskipun dengan tidak padanya unsur kesengajaan, tetap dituntut untuk memberikan diat walaupun mereka telah memaafkan yang membunuh. Naam. Tafadhal. Babun qaulillahi ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Berikutnya bab firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang perihal pembunuhan. Yang tadi kita sebutkan pembunuhan dibagi 3. Ada unsur sengaja, ada yang mirip dengan sengaja tapi tidak sengaja. Yang syibhul amdi, yang mirip dengan sengaja tidak dikisas. Ya. Yang membunuh dengan sengaja saja yang dikisas. Adapun yang mirip dengan unsur sengaja seperti dia tinju, wafat, tidak dikisas. Tidak dibunuh. Ya, mungkin dia tendang sekali mati. Ya, ini tidak dikisas, syibhul amdi. Yang dikisas adalah yang membunuh dengan sengaja. Yang tak dikisas yang mirip dengan unsur kesengajaan, syibhul amdi, atau pembunuhan dengan unsur tidak sengaja. Ini, ya, 2 pembunuhan ini tidak dikisas. Yang dikisas adalah yang dengan sengaja saja. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan, tidaklah layak seorang mukmin itu membunuh mukmin lainnya illa khata'an, kecuali karena tidak sengaja. Tak layak, ya, orang mukmin membunuh mukmin lainnya karena mereka bersaudara, kecuali jika pembunuhan tersebut terjadi dengan unsur ketidaksengajaan, sebagaimana terbunuhnya ayahnya Hudzaifah al-Yaman, ya, khata'an, salah paham, ya, sebagaimana sahabat Nabi Usama membunuh musuhnya yang telah mengucapkan syahadat. Ini masuk ke dalam khata'an. Walau benar-benar sengaja membunuh, tapi dia menganggapnya karena orang ini masih dalam keadaan musyrik dan mengucapkan syahadat karena takut daripada pedangnya. Ini masuk ke dalam qatlul khata'. Nanti disebutkan sebab turun ayat ini, ya, Allah akan, nanti kita akan sebutkan, ya, mengapa ayat ini turun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali hanya karena tidak sengaja, karena unsur tak sengaja. Ya, ayat ini turun berkaitan dengan 2 orang. Yang satu membunuh yang lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah, sejarah, ya, tentang Iyash bin Abi Rabi' dan Harith bin Yazid, tentang Iyash dan Al-Harith. Ya. Al-Harith ini
senantiasa menyakiti kaum muslimin di Makkah. Ya. Karena Al-Harith dalam keadaan kafir. Dia yang paling kejam terhadap kaum mukminin ketika mereka beriman di Mekah. Al-Harith masih dalam keadaan musyrik. Ya. Tatkala kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, Al-Harith ini bertobat dan dia masuk Islam. Tapi tak diketahui oleh Iyash. Iyash ingat inilah dahulu yang begitu kejam kepada kaum muslimin. Ya. Dia tak tahu Al-Harith ini sudah masuk Islam. Berangkatlah Al-Harith ini hijrah. Ya, tatkala tiba satu tempat berjumpa dengan Iyash, Iyash ingat masa lalu orang ini orang paling jahat kepada kaum muslimin. Ya, Iyash bin Abi Rabi'ah. Dia kira Harith ini masih dalam keadaan kafir. Tiba-tiba dia kejar, kemudian dia serang, dia bunuh. Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Iyash membunuh Al-Harith dalam bentuk ketidaktahuan. Dia kira ini adalah orang kafir, ahlul harbi yang wajib diperangi karena dia memerangi kaum muslimin. Ternyata Al-Harith telah masuk Islam. Nah, maka kisah ini juga pernah berlaku dengan sebagian sahabat yang mereka menyangka boleh dibunuh padahal tak boleh dibunuh, sebagaimana terjadi dengan Usamah maupun Khalid bin Walid. Ya. Ketika Khalid bin Walid mengatakan ketika Khalid bin Walid membunuh sebagian orang yang mereka itu tak pandai mengatakan masuk Islam. Mereka tak mengatakan aslamna, kami masuk Islam. Mereka mengatakan soba'na. Ya, yang maknanya soba'na, kami telah pindah agama. Ya, Khalid mengira mereka tidak masuk Islam, enggan masuk Islam. Pada tahun-tahun tersebut dibunuh oleh Khalid. Ya, maka ketika itu Rasulullah SAW membayar diat mereka. Kembali kepada ayat ini, wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin lainnya karena tidak sengaja, khata'an karena kesalahan, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka hendaklah wajib atasnya memerdekakan seorang budak yang mukmin. Ini konsekuensinya. Kafaratnya bagi seorang yang membunuh orang mukmin lainnya dengan tidak sengaja, ya, kewajibannya adalah memerdekakan budak mukmin. Tambah yang kedua, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan wajib dibayarkan diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Jadi dua kewajiban bagi orang yang membunuh orang mukmin lainnya karena unsur tidak sengaja. Pertama adalah ya memerdekakan budak muslim, ya, budak yang telah masuk Islam. Yang kedua membayar diat, dan yang membayar diat terhadap orang yang terbunuh ini, keluarga yang terbunuh, bukanlah hanya dari yang membunuh, tapi dari keluarganya semua, dari sukunya, kabilahnya, saling tolong menolong untuk mengumpulkan 100 ekor unta sebagai diat. Satu nyawa harganya sama dengan 100 ekor unta. Ya, jika dibunuh dengan tidak sengaja. Memberikan satu orang budak, kemudian yang kedua adalah membayar diatnya. Wadiyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu. Ya, kecuali apabila mereka menggugurkannya. Illa an yasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, apabila yang terbunuh ini min qaumin aduwwin lakum, dari satu kaum yang mereka musuh kalian. Yang pertama pembunuhan terhadap orang mukmin yang tak sengaja. Maka dua kewajibannya. Pertama adalah ya memerdekakan budak, yang kedua membayar diat. Apabila terjadi pembunuhan ini atas seseorang min qaumin aduwwin lakum, yang mana orang ini adalah musuh kalian, dia berasal daripada musuh kalian, wa huwa mu'min, ya, min qaumin aduwwin lakum, yang terbunuh ini dari salah seorang dari salah satu orang kaum yang mereka musuh bagi kalian, padahal yang terbunuh ini mukmin.
Ya, sebagaimana kisahnya Al-Harits. Al-Harits kaumnya musyrik. Kaumnya musuh kaum muslimin. Kenapa? Quraisy. Tetapi Al-Harits ini telah masuk Islam. Ya. Dan Iyas tak tahu bahwasanya dia telah masuk Islam, dia bunuh. Karena dikira ini orang adalah sama daripada orang kafir. Nah, bagaimana kafaratnya? Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun. Jika yang terbunuh ini dengan tidak sengaja dari musuh kalian, padahal orang ini telah masuk Islam, mukmin, maka kewajibannya adalah fatahriru raqabatin mu'minah. Hanya satu saja. Fatahriru raqabatin mu'minah. Memerdekakan seorang budak. Karena tak perlu dibayar diat kepada musuh. Tak ada diberikan diat kepada musuh. Yang terbunuh ini mukmin, walaupun dia mukmin, tapi kabilahnya musyrik, musuh kaum muslimin. Kepada siapa mau diberikan? Kepada musuh? Tidak. Jadi beda. Yang pertama mukmin, dua kewajibannya, memerdekakan budak dan memberikan diat. Apabila yang terbunuh seorang mukmin tapi dia dari satu suku, dari satu kaum yang mereka musuh kaum muslimin, maka cukup fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak saja. Tidak dibayar diatnya, karena tidak dibayar diat kepada musuh-musuh Islam. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Apabila pembunuhan terjadi min qaumin, dari satu kaum, bainakum wa bainahum mitsaqun, ada perjanjian damai antara kalian dan mereka, ya, fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah, maka kewajibannya tetap dua, memerdekakan budak dan memberikan diat kepada kaum tersebut. Jadi yang kaum pertama ahlul harbi tidak diberikan diat, hanya memberikan budak. Jika yang terbunuh ini daripada satu kaum, ada ikatan perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin, tetap diberikan diat dan memerdekakan budak. Ya, misalnya ada gencatan senjata antara Quraisy, mereka damai, sepakat damai 10 tahun. Ya, perdamaian sebagaimana dalam perjanjian Hudaibiyah. Kalaulah ada ketika itu pembunuhan yang tak sengaja, ya, maka tetap dibayar diatnya kepada pihak-pihak wali-wali daripada yang terbunuh, karena mereka adalah ahlul ahdi, mereka adalah orang-orang yang terikat perjanjian damai, tetap dibayar, tunaikan. Yang tak dibayar adalah ahlul harbi, ya, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, mereka tak diberikan diat kepada mereka. Jadi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ya, faman lam yajid, barang siapa yang tak memiliki kemampuan, ya, untuk memerdekakan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai bentuk taubat, ya, yang diberikan Allah kepadanya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, yang tak mampu menebus dengan budak, ya, misalnya dalam kasus yang pertama, ya, atau kasus yang kedua, seseorang yang membunuh orang mukmin dari golongan kaum musyrikin, ya, dia wajib hanya satu saja, membebaskan seorang budak. Ketika tak memiliki kemampuan, maka orang yang bersangkutan itu wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tak boleh berbuka sampai selesai 60 hari. Kecuali jika ada uzur karena sakit dan semacamnya, lanjutkan lagi setelah itu. Ya, inilah ketentuan daripada Allah, Tuhan yang maha mengetahui lagi Tuhan yang maha bijaksana. Nah, babun iza aqarra bil qatli
marratan qutila bih. Qultu asnada fihi hadisa Anas al-musyaru ilaih qariban. Babun idza aqarra bil qatli marratan qutila bih. Bab jika seseorang yang membunuh itu mengakui walau sekali saja dia yang membunuh, maka dia dengan pengakuan tersebut layak untuk dikisas. Sebagian ulama mensyaratkan harus 2 kali mengakui. Ditanya sekali mengaku, tanya lagi 2 kali mengaku baru dibunuh. Tapi yang benar sekali saja dia mengakui bahwa dia membunuh, selesai. Cukup dengan itu dia dikisas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah kembali menyebutkan padanya hadis Anas bin Malik tentang seorang Yahudi yang melihat ada anak gadis kecil yang memakai perhiasan, kemudian dia ambil perhiasannya, dia benturkan kepala anak ini ke batu. Dalam keadaan berlumuran darah, anak ini ditanyakan Rasulullah SAW atau ditanyakan siapa yang membunuhnya. Ketika disebutkan si fulan, wanita ini mengangguk. Maka dipanggillah laki-laki Yahudi tersebut. Ketika ditanya dia mengakui, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibenturkan pula kepalanya hingga mati. Jadi cukup pengakuan hanya sekali saja dengannya seseorang diqisas. Naam. Babun qatlir rajuli bil mar'ah. Qultu asnada fihi tarfan min hadits Anas al-musyaru ilaihi anifan. Babu qatlir rajuli bil mar'ah. Bab seorang laki-laki dibunuh karena membunuh wanita. Kalau kita perhatikan ayat yang pernah kita bacakan sebelumnya, Allah Jalla wa'ala mengatakan an-nafsu bin nafsi wal 'ainu bil 'aini. Mana ayatnya Syekh Ibrahim? An-nafsu bin nafsi wal juruha qisas. Intinya seorang laki-laki dan perempuan sama saja hukumnya. Tak harus laki-laki dengan laki-laki baru dikisas, perempuan dengan perempuan dikisas. Kalau laki-laki membunuh perempuan dikisas, perempuan membunuh laki-laki dikisas. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam hal ini kisah seorang laki-laki Yahudi tadi. Dia laki-laki membunuh seorang gadis belia, meskipun dia itu wanita, yang laki-laki ini pria, tapi tetap dikisas, tak ada beda. Jadi bukanlah makna kisas itu kalau laki-laki membunuh laki-laki baru dikisas, perempuan membunuh perempuan baru kisas, tidak. Tapi laki-laki membunuh perempuan, perempuan membunuh laki-laki, semuanya layak untuk dikisas. Naam. Babul qisasi bainar rijali wan nisa fil jirahat. Wa qala ahlul ilm yuqtalur rajulu bil mar'ah. Wa yuzkaru an Umar tuqadu al mar'atu minar rajuli fi kulli amdin yabalughu nafsahu fama dunaha minal jarah. Babul qisasi bainar rijali wan nisa'i fil jirahat. Bab kisas ini pun tetap ditegakkan jika terjadi antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sampai tingkat membunuh dalam bentuk perkara-perkara di bawah pembunuhan, melukai contohnya, yang satu melukai yang lain sehingga putus telinganya contohnya, patah giginya, tetap ditegakkan kisas baik antara laki-laki dan laki-laki maupun laki-laki dan perempuan, semuanya ditegakkan kisas baik dalam kasus pembunuhan ataupun yang di bawah pembunuhan. Melukai contohnya, sehingga tangannya terputus jarinya satu, tetap ditegakkan padanya kisas. Wa qala ahlul ilmi yuqtalu ar-rajulu bil mar'ah. Berkata para ulama, seorang laki-laki itu dibunuh jika dia membunuh wanita, sebagaimana kisah Yahudi di atas. Wa yadhkaru an Umar, dan sebutkan daripada Umar bin Khattab, dia mengatakan tuqadul mar'atu minar rajul. Seorang wanita akan dikisas jika dia membunuh laki-laki. Fi kulli amdin, yang dia membunuhnya dalam unsur kesengajaan, yablughu nafsahu famaduna, baik sampai pada tingkat membunuh atau di bawahnya. Seorang perempuan marah dengan laki-laki, kemudian akhirnya misalnya dia gigit telinganya sehingga putus, tetap ditegakkan pada kisas.
Wa bihi qala Umar bin Abdul Aziz wa Ibrahim wa Abu Az-Zinad an ashab. Begitu pula lah yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim, Abu Zinad dari sahabat-sahabatnya. Wa jarahat ukhtur Rabi' insanan. Ya. Faqala Nabi SAW al-qisas. Pernah salah seorang wanita, Rabi', ya, binti Muawidh, menyakiti, ya, salah seorang wanita sehingga giginya patah. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk dikisas. Maka berkata saudaranya Anas, wallahi ya Rasul, tidak akan dipatahkan, dikisas, ya, gigi saudaraku Ar-Rabi'. Ya, maka setelah bersumpahnya Anas bin Nadhr ini, maka berubahlah keputusan wali. Mereka tidak menuntut dikisas, mereka maafkan, bayar diat. Ya, 1 gigi 10 ekor unta diatnya. Maka berkata Rasulullah, inna minan nas, sesungguhnya di antara manusia, man idza aqsama 'ala Allahil abar. Ada orang kalau dia bersumpah, Allah kabulkan sumpahnya. Ini menunjukkan keutamaan Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr terbunuh pada perang Uhud dalam keadaan habis tubuhnya semua. Hanya saudarinya ini yang mengetahui dia Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik dari sisi ibunya. Ya, tubuhnya semua hancur, hanya tinggal dikenal dia dengan cincin yang dikenakannya, kakaknya yang mengenalinya. Anas bin Nadhr inilah yang kata Rasulullah, jika dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Subhanallah. Jadi wali daripada wanita ini menuntut agar dikisas ketika mengatakan, wallahi ya Rasul, demi Allah ya Rasul, tidak akan mungkin, la tuqsa thaniyatur Rabi', tak akan mungkin, ya, dikisas, harus dipatahkan pula gigi seri daripada Ar-Rabi'. Maka Allah terima sumpahnya. Seketika keluarga yang terbunuh ini, keluarga yang terluka saudarinya ini memaafkan, ya, saudarinya Anas. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.